Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman, masih di channel Micro Programming. Pada sesi sebelumnya kita berhasil memasukkan data ke dalam MySQL, ya, database ke dalam MySQL dengan menggunakan query mycursor execute many, kemudian ditutup dengan commit dan close, seperti itu. Nah, pada sesi selanjutnya kita akan menampilkan data dari MySQL, ya, database DBMS tadi ke dalam CMD. Oke. Untuk yang pertama, nanti kita akan belajar yang namanya page one, kemudian page money, dan page all. Page one ini menampilkan data hanya satu saja, ya, data terakhir. Kemudian page money, berapa data yang akan ditampilkan. Oke, kemudian page all menampilkan seluruh data. Oke, untuk memulainya kita langsung saja. Jangan lupa di start dulu, ya, MySQL-nya, Apache dan MySQL-nya, ya, agar kita dapat melihat database yang telah kita buat sebelumnya, ya. Ini nama database-nya, kemudian ini adalah nama tabelnya. Oke, sekarang kita copy paste saja ini, atau teman-teman biar lancar begitu, ya, ngoding dari awal, ya. Karena ini tutorial saya, biar videonya pendek saja, seperti itu. Oke, jadi terserah teman-teman membuat nama filenya apa. Oke, ini saya hapus, ya. Oke, ini juga saya hapus setelahnya. Oke, kemudian ini juga saya hapus. Oke, kemudian ini shift tab. Oke, dia akan pinggir seperti itu. Di sini kita akan memanggil, gitu, ya. Ini kita hapus saja value-nya. Oke, kita hapus saja. Oke, di sini kita perlu namanya query, ya. Query di sini untuk menampilkan data dari MySQL tadi ke CMD. Oke, ini kita hapus saja. Oke, sekarang kita buat query-nya terlebih dahulu, ya. Untuk menampilkan kita menggunakan select bintang apa saja from, ya. Ini from-nya dari nama tabel yang kita buat ini, from mahasiswa. Oke, from mahasiswa. Oke, mycursor execute. Ini kita hapus, ya. Kemudian ini kita hapus saja. Sip. Jadi seperti ini. Oke, kemudian di sini kita print result, hasilnya. Sorry, ini belum kita buat dulu resultnya. Hasilnya itu adalah mycursor dot, nah, ini tadi page one. Kita coba yang one dulu, ya. Jadi page one ini ada di dalam si mycursor. Oke, ini commitnya kita hapus saja. Sip, gitu, ya. Oke, jadi begini, tampilkan, ya, select data apa saja, ya, bintang apa saja yang ada from di dalam tabel mahasiswa. Kemudian di execute query-nya tersebut,
kemudian kita tampilkan hanya satu saja ya. Kemudian kita print, ini berapa data yang terprint ya, kemudian kita close seperti itu. Coba kita coba dulu ya, di save dulu, kemudian kita run. Ada error nggak nih? Oke, sip. Nah, batch 1 ini satu data Abdurrahman Teknik Elektro. Oke, sip. Agak ke sini. Oke. Ya. Satu data berhasil. Oh, ini kita rubah, ditampilkan. Oke, save lagi, kemudian run. Sip. Oke, ini satu data berhasil ditampilkan. Kita lihat data pertama betul atau tidak. Oke, data pertama Abdurrahman, NIM-nya 2014-0201 Teknik Elektro. Oke, di sini ya sama ya. Oke. Yang kedua, kita menggunakan batch money ya. Batch money ini berapa saja data yang kita akan kita tampilkan. Misalnya 2 ya, 2 kita run ya. Ini datanya ya, di sini telah tampil ya. Jadi di sini 2 data yang telah kita tampilkan ya. Kemudian satu lagi adalah batch all ya. Batch all. Oke, jadi semua data ini tampil ya. 1, 2, 3, 4. Oke, betul tidak, di sini ada 4 ya, betul ya. Ada 4. Nah, sekarang begini. Gimana caranya dari batch all ini ya, kita akan menampilkan satu saja misalnya, atau 2 saja, atau nama saja. Nah, nama saja yang akan kita tampilkan. Bagaimana caranya? Oke, ini kita view dulu. Oke, sip. Kita lihat. Coba kita lihat ke sini dulu ya. Nah, format ini ya, di sesi sebelumnya ya, di sesi sebelumnya kita kan telah membuat insert. Nah, kita lihat dari sini ya, di sesi sebelumnya struktur data dari si, kita lihat dulu. Oke, struktur data dari si MySQL yang telah kita tampilkan ini sama dengan struktur data ini. Perhatikan. Oke, kita lihat bahwa ini adalah data list. Oke, itu data list ya, dan di dalamnya ini adalah sebuah tuple gitu ya. Nah, pada sesi sebelum-sebelumnya kita telah belajar tentang list dan tuple dan bagaimana caranya untuk mengakses data tersebut. Oke, ini mirip sekali dengan array asosiasi gitu ya, array assoc atau di dalam PHP. Nah, berarti yang pertama ini adalah array number 0 ya. Number 0 kemudian number 1 gitu. Nah, kalau di sini berarti ini yang 0-nya, ini yang 1-nya. Kita coba ya untuk mengaksesnya. Berarti di sini print di sini. Kita ngambil yang 0. Oke. Seperti ini. Maka yang tampil adalah nama Abdurrahman saja ya. Kalau kita ingin menampilkan yang pertama, kalau misalnya kita menampilkan yang kedua, Heri, berarti arraynya yang kedua. Oke, sip. Nah, oke, ini yang ketiga ya. Oke, kita mulai dari 0. Berarti ini yang ke-1 untuk menampilkan apa tadi, Heri ya. Oke, 1. Sip, begitu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya hanya mengakses nama saja, misalnya Heri saja gitu ya. Nah, ini kan struktur datanya. Pertama, ini kan
tapelnya, ini tapelnya kan yang ke 0, ini yang ke 1, ya kan. Nah, di dalam tapel ini ada data lagi. Di dalam list ini kan ada tapel. Nah, di dalam tapel ada data lagi. Ini data ke 0 dan ini adalah data ke 1. Nah, kalau kita tampilkan lagi di sini 1 ya. Oke. Maka yang tampil adalah, kita lihat namanya saja. Ya. Heri. Oke, ini jumlah semua datanya ada 4. Oke, kalau kita ingin menampilkan nama Abdurrahman, berarti di sini kita ganti dengan apa? 0 ya. 0. Oke, Abdurrahman saja. Oke. Paham ya sampai di sini ya. Jadi ini hampir sama dengan array. Jadi, cara mengaksesnya silakan teman-teman dibuka kembali bagaimana cara mengakses tapel dan list seperti itu. Nah, sekarang begini, kita ingin menampilkan semuanya. Ya, ini bagaimana gitu ya. Menampilkan semuanya tapi dalam format yang lain. Ya, saya ingin penampilannya di sini ada nama, kan? Ya, nama, kemudian ini kan ada jurusan ya. Di sini ada di sini ada nama, kemudian ini ada NIM, kemudian ada jurusan. Seperti itu. Bagaimana menampilkannya? Oke. Misalnya nama, berarti kita bisa masukkan seperti ini, read ya gitu ya. Nah, ini koma, misalnya nama ya, nama. Oke, titik 2. Sip, ini lebih keren lagi mungkin. Sip. Nah, terlihat ya, nama Abdurrahman. Oke. Kemudian kalau saya ganti ini 3, nama 3. Nah, kalau kita misalkan ingin semuanya, ini ada, tadi kan ada apa tadi? Ada nama, kemudian ada NIM ya, ada nama, NIM dan jurusan. Oke, berarti ini kita copy paste aja, cepat. Jurusan. Oke, ini berarti namanya yang ke 1, NIM-nya yang ke 2 ya, kemudian jurusannya yang ke 3. Oke, seperti itu. Kita kita coba ya. Oh, mana? Sudah tampil ya. Jadi nama, NIM, jurusan. Oke, biar terlihat sama gitu ya. Oke, kemudian save. Kita run sama ya. Nama Angga, NIM-nya 2014-0601, jurusan Teknik Informatika. Oke. Nah gini. Kalau kita ini kan ada 4 ya, ada 4. Kalau kita ingin menampilkan semuanya, berarti ini kan ini 0 ya, ini kan data yang ke 0 ya, berarti ini seperti itu ya. Ini data yang pertama, kita lihat Abdurrahman. Nah, kita ingin menampilkan keempat data ini seperti apa ya. Kita bisa mengcopy kan ya, mengcopy paste data ini. Oke, maka yang terjadi adalah kita run. Nah, seperti ini. Ini kan dempet ya. Ini kita berikan
Sip. Nah, seperti ini. Nah, jadi gini. Nah, kalau kita manual, kita copy paste kan, kita banyak datanya seperti ini. Nah, bagaimana apabila datanya itu sudah ribuan, ratusan, kita tidak mungkin untuk memanggil data seperti ini, gitu ya. Dan kita tuliskan copy paste. Ya, bagaimana caranya? Satu baris untuk semuanya. Ya. Solusinya adalah kita melakukan perulangan, ya, for loop atau while loop. Oke, kita coba dengan for loop, ya. Kita coba for data, ya, in. Nah, ini di mana nih? Ya. In range. Nah, jadi teman-teman lihat lagi pertemuan sebelumnya tentang for loop, gitu ya. Di sini ada, ya, di situ ada len. Kemudian ini apa? Resource-nya. Ya. Karena kita di sini result, ya, result, kita ketikkan result. Oke, jadi for data in range 2. Oke, ini kita hapus saja ya. Oke, biar tidak ribet. Kemudian ini kita kedepankan. Sip. Oke, kemudian tab. Oke. Nah, gini. Nama, name, jurusan. Oke. Kita coba. Oh, katanya object of type module has no line. Oke. Oh, ini result. Oke. Sip. Ya, tadi salah ya. Kemudian oke, ya. Sama nih. Ya, kita menggunakan si for loop. Nah, ini kan tidak ada nomornya nih, ya. Nomor urut. Nah, kita kan butuhnya namanya nomor urut ya. Oke, kita tambahkan lagi di sini satu nomor urut. Ini copy paste aja. Oke. Nah, untuk nomor urut bagaimana? Kalau kita ambil nomor urutnya dari sini, ya, ini kan nomor ID ya. Kita coba dulu deh. ID ini 0, gitu. Oke. Oke, kemudian saya print ini, nah, nomor urut ya. Nomor urut. Oke, biar sama ya. Sip. Kita run. Oke, nomor urut 1. Oh, nah, yang terjadi adalah seperti di rem 1 urut. Oke, ini kan semuanya Abdurrahman semua ya. Ini Abdurrahman semuanya, belum mencetak keempat data di sini, gitu ya. Nah, karena ini tercetak ada 4, tapi datanya masih tetap Abdurrahman. Nah, solusinya adalah yang nolnya ini, ya, ini kan adalah data dari sini, benar nih. Ya, jadi yang kita ulang itu adalah data yang ada di sini. Ya, jadi solusinya ini kita ganti dengan data. Kita kontrol D saja. Ya, kita ganti dengan data. Oke, ini kita kembalikan lagi. Sorry. Dan 0. Oke. Sip.
seperti itu. Ini error tidak ini ya, data data. Oke, save, kita run ya. Ini error atau tidak? Oke, di sini nomor 1, 2, 3, 4. Pertama adalah Abdurrahman, kemudian Heri, Hendra, dan Angga. Oke, kita lihat sama atau tidak. Oke, sudah sama ya. Abdurrahman, Heri, Hendra, dan Angga. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi gini, ada satu masalah lagi nih, Nah, kalau misalnya ini saya hapus ya, misalnya yang ketiga nih Hendra ya, ini tak hapus, saya hapus ya, kemudian saya hapus. Oke ya. Nah, ini kan ID-nya jadi 1, 2, dan 4 ya. Berarti kalau ketika kita tampilkan ini, maka datanya nggak urut nih. Ini gimana nih biar datanya ini urut? Oke, ayo, bingung, mikir ya. Buat PR. Oke, jadi jadi datanya ini ya, ini kita hapus saja ya. Oke, sorry, bisa kita tambahkan +1. Oke, sip. Oke, beres ya. Jadi 1, 2, 3. Oke, sedangkan di sini adalah 1, 2, 4. Oke, begitu teman-teman. Oke, sampai di sini bagaimana, masih bingung? Silakan teman-teman coba-coba ya. Coba kembali lihat-lihat lagi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa share, like, and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan saya juga biar semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.